Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Baik, video kali ini kita akan belajar bab baru nih tentang himpunan. Bagian pertama kita akan pelajari tentang definisi, anggota, dan penyajian himpunan. Kita langsung mulai aja pelajarannya. Nah, sekarang kita mulai dengan definisinya dulu. Himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah sekumpulan objek tertentu yang terdefinisi dengan jelas. Nih adik-adik, ini di highlight ya, ini dengan jelas. Nah, seperti apa? Perhatikan sekarang ada contoh nih. A, B, C. Kita perhatikan dulu nih tiga contoh ini. Yang pertama, himpunan binatang herbivora. Kira-kira ini termasuk himpunan atau bukan nih? Kita lihat dulu. Jadi syaratnya definisinya jelas. Kalau kita sebut binatang herbivora, kira-kira jelas nggak? Herbivora itu kan binatang yang makannya tumbuh-tumbuhan. Berarti jelas ya. Kira-kira kalau misalnya mau disebutkan siapa aja nih anggotanya, ada kambing, kerbau, sapi gitu kan. Berarti ini jelas, berarti ini himpunan. Ini benar, himpunan. Jadi kita mau bedakan nih, mana yang himpunan, mana yang bukan. Kemudian yang B, himpunan siswa yang rajin. Sekarang perhatikan, ukurannya jelas nggak nih? Yang rajin itu seperti apa? Apa yang nggak pernah nyontek atau yang selalu memperhatikan guru? Susah kan? Mungkin kata sebagian kalian di kelas kalian misalnya ada siswa yang rajin, tapi kata teman kalian, enggak dia biasa aja. Nah, jadi yang ini bukan himpunan. Walaupun di sini tulisnya di awalnya himpunan, jadi yang ini keterangannya bukan himpunan. Bukan. Ups, sebentar adik-adik. Bukan himpunan. Nah, himpunan. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Definisinya jelas nggak nih? Jelas ya, semua negara yang di Asia Tenggara berarti yang masuk himpunan kumpulan ini. Berarti ini juga benar himpunan. Jadi yang contoh pertama himpunan, contoh kedua bukan, contoh ketiga himpunan. Karena definisinya jelas. Negara di Asia Tenggara. Kalau Jepang pasti nggak masuk di sini karena bukan di Asia Tenggara. Nah, jadi seperti apa sih yang definisinya jelas atau tidak jelas? Sebenarnya bisa kita lihat dari definisinya deh. Nah, berikut nih yang tidak terdefinisi dengan jelas nih. Ada beberapa kata-kata yang kita bisa katakan dia definisinya nggak jelas. Tinggi, misalkan gedung yang tinggi. Yang tinggi itu seperti apa? Gitu kan? Mungkin kata sebagian orang dilihat, oh gedung itu tinggi, tapi sebagian yang lain belum tentu. Mewah, misal rumah mewah, itu kan ukurannya tidak jelas tuh. Indah, misalkan lukisan yang indah, standar indah tiap orang beda-beda. Bagus, nah, tulisannya bagus, nah itu juga nggak jelas tuh ukurannya. Pandai juga nggak jelas. Kaya itu tidak ya, lucu itu nggak jelas dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini bisa kita tarik kesimpulan kata-kata yang tidak terdefinisi dengan jelas itu biasanya berupa kata sifat. Nah, kata sifat itu biasanya definisinya nggak jelas. Maksudnya ukuran antara tiap orang yang mendengar kata itu bisa jadi beda-beda. Nah, gitu adik-adik. Nah, biar lebih paham coba kita masuk ke sini nih. Tentukan pernyataan berikut yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Nah, sekarang kita bedakan nih di antara 8 pernyataan berikut mana yang himpunan, mana yang bukan. Kita lihat yang pertama, himpunan huruf vokal. Nanti kita checklist dan silang aja ya. Kalau checklist himpunan, silang bukan. Himpunan huruf vokal pada alfabet. Himpunan nggak? Jelas nggak? Jelas ya. Definisinya huruf vokal. Yang bukan vokal nggak masuk di sini. Kita jelas nih. Pasti kita tahu semua huruf vokal A, E, I, O, U. Berarti ini himpunan. Himpunan guru yang galak. Nah, standar guru galak seperti apa nih? Lihat nih kata sifat ya. Berarti ini bukan. Kata sebagian orang mungkin guru A galak. Sebagian yang lain guru A nggak galak. 3. Himpunan siswa yang pandai pelajaran matematika. Nah, ini juga nih. Lihat pandai, kata sifat. Jelas ini bukan himpunan. Karena ukuran pandai pelajaran matematika tiap orang beda-beda. Kata misalnya kata kamu si
Irma pandai. Kata yang lain bisa jadi Irma belum pandai gitu. Yang keempat, kumpulan warga Provinsi DKI Jakarta. Wah, ini himpunan nih, jelas nih. Definisinya jelas, semua warga Provinsi DKI Jakarta masuk di sini. Ikatan Dokter Indonesia, himpunan bukan? Himpunan ya. Nah, definisinya ya dokter Indonesia ini semua orang, semua dokter yang tergabung di sini gitu. Jadi yang bukan dokter ya nggak masuk. 8. Himpunan siswa yang tingginya lebih dari 155 cm. Nah, adik-adik perhatikan, ini tinggi ini kata sifat ya. Nah, sebenarnya kalau sampai sini aja, himpunan siswa yang tinggi itu bukan himpunan. Tapi karena di sini tingginya didefinisikan lagi dengan jelas lebih dari 155 cm, ini jadi himpunan. Nah, karena ukurannya jelas nih, 150 lebih dari 155 cm. Jadi yang tingginya 155, sedikit aja berarti masuk di sini. Gitu. 7. Kumpulan siswa yang ganteng. Woi, ini himpunan bukan? Bukan ya, karena standar ganteng beda-beda nih. Yang terakhir, himpunan kota di Indonesia yang berawalan dengan huruf S. Himpunan? Iya. Berarti bisa jadi ini anggotanya Semarang, Surabaya, Sidoarjo, ya, banyak lah. Nah, ini adik-adik sampai sini paham nih cara membedakan mana yang termasuk kumpulan yang termasuk himpunan, mana yang bukan. Jadi, lihat kalau dia terukur sifatnya atau definisinya terukur, kira-kira tidak menimbulkan standar ganda antar orang yang mendengarnya, berarti dia himpunan, gitu ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke anggota himpunan. Nah, anggota himpunan itu seperti apa sih? Perhatikan. Misalkan terdapat sebuah himpunan, yaitu himpunan ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Nah, maka anggota dari himpunan tersebut adalah ibu kota semua provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Serang, Jakarta, Serang ibu kota Banten, Jakarta ibu kotanya DKI Jakarta, Jogja ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandung ibu kotanya Jawa Barat, Semarang ibu kota Jawa Tengah, dan Surabaya ibu kota Jawa Timur. Nah, adapun ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa berarti bukan anggota himpunan tersebut, karena tadi himpunannya ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Misalkan yang bukan anggota himpunan itu adalah Padang. Ini kan ibu kota Sumatera Barat, jadi bukan anggota himpunan yang tadi. Palembang ibu kota Sumatera Selatan, Bandar Lampung ibu kota Lampung, Denpasar ibu kota Bali, dan Ambon ibu kotanya Maluku. Nah, kemudian anggota suatu himpunan, perhatikan adik-adik, dilambangkan dengan tanda ini nih. Ini seperti huruf E, dibacanya elemen. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E dicoret, dibaca bukan elemen. Nah, kita pahami lebih jauh tentang anggota himpunan. Perhatikan. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Ini bacanya gini ya. Yang A, gajah elemen atau anggota himpunan herbivora. Benar nggak? Gajah itu elemen himpunan herbivora. Herbivora itu pemakan tumbuh-tumbuhan. Gajah elemen herbivora? Iya, berarti ini benar. 1, bukan elemen himpunan bilangan asli. Masih ingat nggak bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu mulainya dari 1, ya kan? Berarti 1 bukan elemen himpunan bilangan asli. Salah ya, karena 1 elemen bilangan asli. Salah. Nih keterangannya gini, bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian 2/3 bukan elemen bilangan asli. Benar ya, karena bilangan asli kan mulainya dari 1, 2, 3, nggak ada pecahan nih. 2/3 bukan elemen, bukan anggota bilangan asli. Benar. Dan D, K, huruf K, elemen himpunan huruf konsonan. Benar, himpunan huruf konsonan. Kemudian yang E, -4, bukan anggota himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat, tahu nggak bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu bilangan yang nggak pecahan. Bisa negatif, bisa positif. Jadi -5, -4, -3 dan seterusnya
yang positif juga. Lanjutin lah, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, karena pernyataannya negatif 4 bukan elemen bilangan bulat, maka salah. Kenapa? Karena negatif 4 harusnya gini, elemen bilangan himpunan bilangan bulat. Nah, gitu adik-adik. Bisa dipahami ya tentang anggota himpunan. Nah, yang kedua, tentukan anggota himpunan di bawah ini. Nah, misalkan himpunan binatang pemakan daging. Siapa aja nih anggotanya? Kita sebut aja, nggak usah banyak-banyak. Singa, gitu ya. Harimau. Tuh. Apalagi? Beruang, misalnya. Nah, itu. Jadi kita sebutkan aja anggota himpunan yang masuk himpunan yang ditanyakan. Himpunan bilangan prima. Bilangan prima masih ingat? Bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Mulainya dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Himpunan serangga bersayap. Anggotanya siapa aja nih? Nyamuk, ya. Nyamuk, lalat, gitu kan. Apa nih? Capung, misalnya, dan lain-lain. Seterusnya. Jadi itu terkait tentang anggota himpunan. Nah, paham ya tentang anggota himpunan? Kita lanjut lagi sekarang tentang cara menyajikan atau menyatakan himpunan. Nah, ada 3 cara adik-adik untuk menyatakan sebuah himpunan. Yang pertama, mendeskripsikan sifat anggotanya atau menuliskan sifat anggotanya. Contoh, ini kita udah mulai ke depan nih, harus kalian pahami baik-baik nih. A sama dengan himpunan 6 bilangan asli pertama. Jadi sifatnya itu 6 bilangan asli pertama gitu. Jadi kita tuliskan, kita nyatakan himpunan ini sebagai dalam bentuk seperti ini. Nah, yang harus kalian pahami adik-adik, yang harus kalian perhatikan, nama himpunan itu selalu satu huruf ya. Satu huruf, ini A, boleh B, boleh C, boleh huruf yang lainnya, tapi satu huruf dan harus huruf kapital. Ditulis dalam huruf kapital. Kemudian diikuti tanda sama dengan, gitu ya. Nah, terus himpunan 6 bilangan asli pertama. Kemudian contoh yang kedua, B, himpunan huruf vokal dalam alfabet. Nah, ini juga nih, himpunan huruf vokal dalam alfabet. Nah, ini harus ditulis, himpunannya harus ditulis adik-adik. Tapi kalau kalian nggak mau nulis himpunannya, boleh. Nah, kata himpunan di sini bisa kalian gantikan dengan tanda kurung kurawal. Contoh, yang A ini kita sajikan masih dalam bentuk mendeskripsikan sifat anggotanya, ditulis sebagai berikut. Nah, ini bacanya juga sama nih. A sama himpunan. Nah, ini kan nggak ada tulisan himpunannya, tapi ada tanda kurung kurawal. Ini tetap dibaca himpunan. Jadi A, himpunan 6 bilangan asli pertama. B, himpunan huruf vokal dalam alfabet. Nah, ini sama nih. Jadi kalau kalian tidak mau menyajikan dalam menuliskan himpunan, boleh kalian gantikan kata himpunannya dengan kurung kurawal. Kemudian yang kedua, dengan menyebutkan anggotanya atau menuliskan anggotanya. Disebut juga kadang tabulasi atau enumerasi. Contohnya, nih, andaikan himpunan A ini kita sajikan, kita sebutkan anggotanya, kita tuliskan anggotanya. Jadinya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan 6 bilangan asli pertama. Jadi bisa himpunan A bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Dan himpunan B bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Himpunan huruf vokal A, E, I, O, U. Gitu. Kemudian cara ketiga ada dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya yang ini, kalau himpunan A ini kita sajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, jadinya seperti ini. Nah, himpunan A sama dengan X sedemikian 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6 X elemen bilangan asli. Jadi kita lihat ini, masing-masing anggota di himpunan ini kita misalkan sebagai X gitu. Kalau diganti Y boleh nggak? Boleh aja sih. 1 kurang dari sama dengan, berarti satunya ikut. 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6 X elemen bilangan asli. Nah, ini adik-adik, ini penting ya definisi ini nih.
bilangan asli gitu. Jadi kalau kalian tidak tuliskan bilangan asli, misalnya jadi rancu nanti. Bisa saja misalkan bilangan ganjil. Jadi anggotanya 1, 3, 5 gitu. Sementara kita maunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau mau diubah juga boleh nih. Ini sama nih, sama dengan himpunan X sedemikian 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. X elemen bilangan asli. Nah, ini sama juga nih adik-adik. Kenapa? Karena di sini 7-nya nggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya seperti ini, berarti 6-nya ikut. Kalau nggak ada, berarti nggak ikut. Nah, ini kan cuma sampai 7-nya nggak ikut nih, berarti cuma nyampe 6. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang B gimana, Kak? Biasanya notasi pembentuk himpunan itu digunakan untuk menyatakan himpunan yang berupa bilangan. Emang nggak boleh nih, Kak? Boleh aja sih, tapi nanti jadinya aneh gitu ya. Makanya yang contoh yang B ini, himpunan B ini tidak Kakak sajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Gitu ya. Sekarang coba kita latihan menyatakan himpunan. Oke, perhatikan. Nyatakan himpunan berikut dengan cara yang lain. Perhatikan, ini dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Sekarang kita sajikan yang P dalam bentuk tabulasi. Tabulasi dulu deh. Apa aja nih? 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. X elemen bilangan genap. 3-nya nggak ikut. Berarti mulai dari 4. 4 bilangan genap kan? 4. Kemudian 5? Bukan. Karena definisinya bilangan genap. 5 enggak. Langsung ke 6. Kemudian 8. Kemudian 10. 10-nya ikut? Iya, karena di sini ada tanda sama dengan ini. Andaikan ini nggak ada, sampai 8 doang. Gitu ya. Nah, kemudian ini dalam bentuk tabulasi. Atau sekarang kita dalam bentuk menuliskan sifat anggotanya. 4, 6, 8, 10. Kira-kira himpunannya apa nih yang cocok? Himpunan gitu ya. Bilangan genap. Boleh nih, bilangan genap antara 2 dan 12. Nah, boleh nih. Bilangan genap antara 2 dan 12. Ingat adik-adik, kalau ada kata-kata antara, berarti 2-nya nggak ikut, 12-nya nggak ikut. Berarti 6, 4, 6, 8, dan 10. Definisinya harus jelas nih, genap. Karena kalau tidak genap, di sini ada 2, 3 gitu kan. 3 ikut, 5 ikut. Nah, sementara kalau bilangan genap, ini jadi benar. Paham ya? Kemudian yang key. Perhatikan. Key ini disajikan dalam bentuk tabulasi. Ini tabulasi. Sekarang kita sajikan dalam bentuk menuliskan sifat anggotanya dan notasi pembentuk himpunan. Sekarang ini berarti key sama dengan, kira-kira apa nih himpunan yang cocok untuk ini? 2, 3, 5, 7, 11. Kayaknya sih bilangan prima ya. Berarti ini kita tulis, bisa kita tulis himpunan 5 bilangan prima pertama. Nah, boleh nih. Bilangan prima pertama. Karena mulainya dari 2. 2 kan bilangan prima pertama ya. Nah, atau kalau disajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, bisa jadi gini. X sedemikian gitu ya. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari, misal sama dengan 11 dengan X elemen bilangan prima. Nah, bisa gitu nih adik-adik. Nah, gitu. Atau mau notasinya kita ganti, nggak mau gitu, boleh. X sedemikian 1 kurang dari X kurang dari 12. X elemen bilangan prima. Boleh juga nih. Nah, sama aja. Yang penting ketika kita sajikan dalam bentuk yang lain, hasilnya benar. Nah, sampai sini paham ya adik-adik tentang konsep himpunan, mulai dari definisi, kemudian anggota himpunan, dan menyatakan himpunan. Kakak harap kalian dapat memahami materinya dengan baik.
Nah, sampai sini dulu adik-adik pelajaran kita. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.